Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Fidasyarani dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Pontianak dan Kerajaan Banjar. Kerajaan Pontianak. Lokasi Kerajaan Pontianak berada di persimpangan antara Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar di Kalimantan Barat atau daerah muara Sungai Kapuas yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC. Pusat pemerintahannya terdapat di Masjid Jami dan Keraton Pontianak. Sistem pemerintahan. Kesultanan Kadriah atau Kerajaan Pontianak berdiri pada tanggal 23 Oktober 1771 atau pada 14 Rajab 1185 Hijriah, yaitu pada masa kekuasaan Van der Vara pada 1761 sampai dengan 1775, yang merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-29. Pendiri kesultanan ini adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang merupakan putra Habib Hussain Al-Qadri, ulama penyebar Islam di Pontianak asal Arab. Kerajaan Pontianak adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Pontianak menganut sistem pemerintahan kesultanan atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan. Di masa Islam, seorang sultan memperkuat kedudukannya dengan mengaitkan dirinya melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di dalam Islam tidak ada sistem kasta, sehingga seorang sultan bukanlah seseorang yang harus ditaati, dan sultan juga bukan titisan dari Allah. Sultan hanyalah manusia biasa yang diberikan kelebihan-kelebihan, sehingga pantas untuk memimpin suatu kerajaan. Kehidupan sosial budaya. Masyarakat Pontianak dikelompokkan secara sosial berdasarkan identitas kesukuan, agama, dan ras. Pengelompokan berdasarkan suku yaitu 1. Komunitas suku Dayak yang tinggal di daerah pedalaman. Komunitas ini dikenal tertutup, lebih mengutamakan kesamaan dan kesatuan sosiokultural. Yang kedua yaitu komunitas Melayu, Bugis, dan Arab yang dikenal sebagai penganut Islam terbesar di daerah ini, yang lebih menekankan aspek sosiohistoris sebagai kelas penguasa. Yang ketiga yaitu imigran Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang dikenal sebagai satu kesatuan sosioekonomi. Di samping etnisitas, agama masyarakat Pontianak pun beragam. Hubungan antara etnisitas dan pegangan keyakinan keagamaan dalam kehidupan sosiobudaya masyarakat Pontianak dapat disimpulkan sebagai suatu hubungan di mana penduduk yang bertetangga, serumpun, dan mempunyai latar belakang yang sama bisa akan jadi berbeda apabila mereka memasuki kelompok masyarakat berdasarkan agama yang dianutnya. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Pontianak ditopang oleh kegiatan perdagangan. Perdagangan di Kerajaan Pontianak ini berkembang pesat karena letaknya yang berada di persimpangan 3 sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Kapuas Besar. Pontianak juga mendirikan pelabuhan yang menjadi tempat berinteraksi dengan pedagang luar. Pontianak memiliki hubungan perdagangan yang luas, termasuk dengan VOC. Kerajaan ini kemudian menerapkan sistem pajak bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Pontianak. Pedagang-pedagang itu tidak sedikit yang lantas memilih tinggal di Kerajaan Pontianak. Komoditas utama perdagangan Kerajaan Pontianak adalah garam, berlian, emas, lilin, rotan, tenggawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, dan kelapa. Akhir kerajaan. Kerajaan Pontianak berakhir pada tahun 1950 dan berubah menjadi kota Pontianak di masa pemerintahan Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri. Ketika Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri memerintah antara tahun 1945 hingga tahun 1950, banyak kontribusi yang diberikannya kepada Indonesia, yaitu ketika berperan sebagai ketua BFO,
atau Pertemuan Musyawarah Federal pada tahun 1948. Ia ikut menyerahkan kedaulatan dan pengakuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari pemerintah kolonial Belanda. Sultan Hamid II adalah pembuat lambang negara, yaitu burung Garuda berkalung perisai yang merangkum 5 sila atau kita biasa menyebutnya Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai daerah otonom dengan Pontianak sebagai ibu kotanya. Kedudukan Kalimantan Barat sebagai provinsi otonom berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957 hingga tahun 1993. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Barat. Setelah eksistensi Kesultanan Kadriah berakhir, tidak ada lagi bekasnya. Yang ada hanyalah peninggalan sejarahnya seperti berupa keraton yang kini dijadikan salah satu objek wisata yang menarik di Kalimantan Barat. Peninggalan masa kerajaan. Masa kerajaan Pontianak meninggalkan peninggalan berupa Keraton Pontianak yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu menjadi objek wisata yang menarik banyak wisatawan. Yang kedua yaitu kursi singgasana. Yang ketiga cermin pecah 1000. Yang keempat keris. Yang kelima meja giok. Dan yang keenam adalah meriam. Kerajaan Banjar. Lokasi Kerajaan Banjar. Kerajaan atau Kesultanan Banjar terletak di Kalimantan Selatan dan merupakan penerus dari Kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kerajaan atau Kesultanan Banjar ini mirip dengan sistem kesultanan yang ada di Jawa yang mana keraton merupakan miniatur kosmis raja atau sultan sebagai pusatnya. Sultan mempunyai tugas untuk mengatasi berbagai masalah negara, politik, dan juga agama yang terjadi di kerajaan. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh putra mahkota yang lebih dikenal dengan sebutan Dewan Mahkota. Jabatan yang berperan untuk membantu Sultan disebut Mangkubumi. Kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat Banjar, terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurus masalah hukum yang ada di kerajaan. Golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Di Banjar, terdapat suku-suku utama terdiri dari 3 golongan, yaitu Banjar Batang Banyu, yang disebut suku Mayan. Kedua yaitu Banjar Mora yang disebut suku Ngaju. Yang ketiga adalah Banjar Hulu yang disebut suku Bukit. Suku Mayan, Ngaju, dan Bukit yang berperan sebagai suku inti dari kerajaan ini kemudian berbaur dengan suku-suku Melayu dan juga peradaban Jawa yaitu Hindu-Buddha yang memunculkan sebuah peradaban kerajaan Tanjung Pura dan Daha. Kehidupan ekonomi. Berdagang adalah aktivitas yang paling banyak digeluti rakyat Banjar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Didukung oleh letak geografis yang strategis, sejak abad ke-16, perdagangan di Banjar beromset sangat tinggi. Lada sebagai komoditas ekspor dari Banjar pun berhasil menggait konsumen dari Tiongkok. Permintaan melesat tinggi sehingga perkebunan lada pun semakin berkembang. Raja sangat mendukung dan bahkan memfasilitasi dengan memberikan tempat dermaga perdagangan di Pulau Jawa. Devisa negara pun semakin meningkat dengan ditariknya pajak dari masyarakat, di mana pajak itu adalah pajak yang harus dibayar rakyat karena menggarap tanah sultan untuk berkebun lada. Akhir kerajaan. Sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pergantian sultan-sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda sehingga terjadi pertentangan antara keluarga raja. Pada tahun 1859 sampai dengan 1863, perlawanan-perlawanan terhadap Belanda mulai dilakukan dan terus-menerus dilakukan. Peninggalan Kerajaan Banjar.
Setelah kerajaan ini berakhir, Kerajaan Banjar kemudian meninggalkan peninggalan berupa 1. Candi Agung Diamuntai, 2. Masjid Sultan Suryansyah, yang ketiga adalah makam para raja Kesultanan Banjar, yang keempat sejumlah buku, senjata, stempel kerajaan, dan perkakas lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Pontianak dan Kerajaan Banjar. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis komentar di kolom komentar.